Bersabar, vaksin dan obat COVID-19 telah ada, menunggu selesai uji klinis. Ditulis oleh Kukuh di seaworld.com. Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Suara Samara di channel TV Jurnal. Bersabarlah, tak akan lama lagi pandemi ini akan berakhir. Beberapa kabar gembira datang dari segala penjuru dunia perihal vaksin dan obat mencegah virus corona. Terakhir ada 35 perusahaan dan lembaga akademik yang bergerak dalam bidang kesehatan sedang berlomba-lomba membuat vaksin untuk COVID-19, di mana beberapa dari mereka sedang melakukan uji coba terhadap manusia. Seperti yang kita ketahui, vaksin adalah virus yang dilemahkan untuk disuntikkan ke dalam tubuh manusia agar tubuh menghasilkan imun. Dengan ditemukan vaksin ini, untuk manusia yang sehat bisa dibuat kekebalan alami untuk dirinya menghadapi virus corona. Perlombaan semacam untuk menemukan vaksin COVID-19 hal yang sangat positif karena peluang pandemi berakhir dengan cepat akan semakin besar. Kita doakan saja para perusahaan dan lembaga akademik dapat segera mengumumkan hasilnya. Dengan munculnya kompetisi ini dapat kita simpulkan bahwa sudah ketemu zat atau bahan-bahan kimia maupun organik sebagai racikan pembuatan vaksin. Kita yang rakyat biasa hanya cukup bersabar serta menghindarkan diri dari perbuatan bodoh sehingga tertular dari corona ini. Begitulah perkembangan vaksin yang sangat menggembirakan ini. Bagaimana obat yang telah tertular COVID-19 ini untuk yang sakit? Ada berita yang lebih ekstrim adalah dari Cina melalui Pak Dahlan Iskan. Beliau menyampaikan bahwa Cina telah menemukan obat virus corona ini. Bukan sebuah isapan jempol semata. Fakta bahwa Wuhan yang sebelumnya terjadi pandemi luar biasa hebat saat ini sudah berkurang dan dikabarkan zero kasus. Sungguh sukses dalam pencegahan, penanganan maupun pengobatan. Kemungkinan benar berita dari Dahlan Iskan bahwa Cina telah menemukan obatnya yang siap untuk diproduksi massal. Kabar berita gembira semacam ini harus disebar agar menjadi asa bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Sebelumnya, pejabat pemerintahan Cina menyatakan Avigan sebagai obat virus corona dan telah dipesan oleh Jokowi sebanyak 3 juta. Hal ini merupakan sebuah harapan baik untuk dunia, khususnya masyarakat Indonesia yang mulai meningkat secara signifikan pasien positif corona. Kabar gembira berikutnya adalah dari dalam negeri Profesor Universitas Airlangga yang mengatakan dalam waktu 2 minggu akan menyelesaikan obat virus corona ini. Tentu omongan seorang peneliti bergelar profesor tidak bisa kita anggap remeh. Juga Universitas Airlangga telah dikenal sebagai pusat penelitian penyakit tropis di Indonesia tidak mau kehilangan muka sebagai salah satu Avengers untuk menaklukkan wabah corona ini. Selain itu, datang berita gembira lainnya dari Universitas Padjadjaran Jawa Barat, di mana sedang meneliti pil Kina yang dipercaya sebagai obat malaria sebagai kandidat obat corona. Di mana riset tersebut dibantu oleh peneliti-peneliti dari Cina yang berhasil mengatasi wabah virus COVID-19 ini. Menurut guru besar farmakologi, pil Kina yang mengandung kloroquine yang berhasil menyembuhkan pasien di Wuhan menurut peneliti di Cina. Kloroquine yang sebelumnya telah dipesan bersama Avigan oleh Jokowi untuk obat corona ini akan menjadi senjata ampuh dalam mengatasi pandemi ini. Secara di Jawa Barat ada kebun pohon Kina yang juga pabriknya, sehingga akan benar-benar menjadi mukjizat jika penelitian pil Kina ini selesai secepat mungkin. Mari kita berdoa para peneliti Unpad bisa secepat mungkin mengkonfirmasi pil Kina bisa menyembuhkan corona, sambil menunggu para peneliti dunia dan Indonesia mengkonfirmasi keberadaan vaksin dan obat terhadap virus corona ini. Dan juga menunggu datangnya obat yang dipesan Jokowi yaitu Avigan dan kloroquine, hasil buatan Jepang yang diproduksi di Cina yang diklaim bisa menyembuhkan tubuh dari virus COVID-19 ini. Ada baiknya kita berikhtiar di tengah kesabaran. Selain menjaga tubuh tetap sehat dan sering bebersih diri seperti cuci tangan, sebagai salah satu ikhtiar kita adalah mengikuti anjuran para peneliti dari Universitas Indonesia dan Institut Pertanian Bogor yang mengatakan jambu biji, kulit jeruk, dan daun kelor bermanfaat mencegah virus COVID-19 ini. Memakan buah jambu biji, kulit jeruk, dan daun kelor sebagai sebuah ikhtiar selain menjaga kesehatan dan berbersih diri. Para peneliti UI dan IPB tidak mungkin berbicara omong kosong karena kedua universitas negeri tersebut sudah terkenal menghasilkan sumber daya manusia yang mumpuni. Sebagai peneliti, tidak mungkin tanpa melewati kajian akademis yang mendalam serta bisa-bisa dipertanggungjawabkan. Karena para peneliti apalagi dari universitas ternama punya harga diri untuk tidak sembarangan melakukan saran kepada masyarakat tanpa dukungan data dan kajian ilmiah. Maka tidak ada salahnya mengikuti sarannya. Toh jambu biji, kulit jeruk maupun daun kelor merupakan bahan makanan yang mudah didapat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Maka mari kita bersabar sambil berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa harus disertai ikhtiar.
Penulis yakin bahwa pandemi ini akan segera berakhir, di mana Jokowi melalui KTT G20 ikut berkoordinasi dengan negara di dunia untuk mempercepat penemuan vaksin dan obat dengan mengalokasikan dana 4 miliar dolar. Maka kita cukup bersabar ikuti anjuran pemerintah, karena yakinlah hari esok akan semakin cerah. Jangan lupa untuk yang muslim banyak berdoa ditambah baca Rotibul Hadat agar bencana ini segera berlalu. Untuk yang selain muslim bisa membaca doa untuk keselamatan negeri ini sesuai dengan keyakinan dan agamanya. Mari kita bersatu dan sekali lagi bersama-sama berperang mengalahkan para penjajah yang kali ini berupa virus COVID-19 yang telah merenggut nyawa saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Merdeka! Tidak penting apa agama dan sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua manusia, maka orang tidak pernah tanya apa agamamu. Oleh Gus Dur. Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Samara pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!